ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Syiar bersama Ustadz Ahmad Jazuli SSY, dan tema kita pada hari ini yaitu mendidik generasi muslim. Nah Ustadz, tadi sudah dijelaskan nih 3 poin bekal untuk para remaja, udah kayak gitu. Terus setelah itu saya bertanya bagaimana cara untuk menjadi remaja muslim untuk saat ini. Dan yang mau saya tanyakan kembali, kan generasi muda ini adalah sosok untuk masa depan. Bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak dan remaja yang mau sholat dan mengaji? Sedangkan misalnya dia tahu orang tuanya sibuk bekerja dan tidak pernah melihat orang tuanya sholat, tidak pernah melihat orang tuanya mengaji. Bagaimana caranya anak-anak itu tahu bisa untuk mau sholat dan mengaji ini, Ustadz? Silakan. Maka pada para remaja, adik-adik remaja ya, kalau lihat teman kamu itu belum bisa melaksanakan sholat, dia masih meninggalkan sholat, ajaklah temanmu. Orang tua dia sibuk, ajaklah temanmu. Nah, insya Allah mengajak teman ke kebaikan itu juga adalah suatu kebaikan berpahala, insya Allah. Makanya para orang tua yang punya kesibukan di luar sehingga tidak bisa mengontrol anaknya, itulah titipkan ke ustadz yang ada di masjid, di musola, mulai sejak dini. Jangan nunggu dewasa, jangan nunggu remaja, jangan nunggu dia jadi pemuda. Udah kelamaan ya Ustadz ya. Makanya dari sejak dini tuh anak-anak, kan dalam fikih itu diatur, orang tua wajib memerintahkan sholat kepada anaknya ketika anaknya usia 7 tahun. 7 Wajib tahun. itu. 7 tahun. Ayak murahuma, wajib. Ya, ketika anaknya usia 7 tahun wajib diperintah sholat. Kenapa? Padahal dia belum kewajiban ya. Iya. Anak ini belum kewajiban karena belum apa? Belum balik Belum ya. balik, iya. Nah, supaya dia itu terbiasa. Terbiasa. Nah, apabila sudah nyampe 10 tahun, dia belum melaksanakan sholat juga. Wa ayadribahuma, boleh orang tua memukulnya. Boleh orang tua memukulnya. Namun batasan mukul di sini tentu saja bukan polisi ngebukuin maling ya. Beda ya kita kan. Nah, tapi batasannya tidak boleh memukul kepala, menampar muka, tidak boleh. Itu karena apa? Karena itu menyakitkan. Iya. Jadi memukul boleh, memukul pinggul, hanya sebatas nakut-nakutin supaya dia ini takut kalau meninggalkan sholat, supaya anak ini rajin melaksanakan ibadah sholat. Nah, ibadah sholat itu apa sih? Sholat itu adalah ibadah maksusoh, ibadah yang spesial. Ibadah yang spesial kita berhadapan dengan Allah. Ingat dalam Al-Quran firman Allah, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimi sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi hakikat sholat ini adalah berzikir kepada Allah. Kalau hakikat sholat ini zikir ke Allah, maka sholat ini bukan bacaan saja, mulut bacaan sholat, bukan badan saja gerakan sholat, tapi hatiku kita juga ikut sholat. Jangan Allahu Akbar, duit 10.000 tadi kemana ya? Mikir kemana-mana ya. Nah, pikiran tidak sholat, hati tidak sholat. Jadi sholat itu supaya berasa nikmat sholatnya, gerak badan kita gerak sholat, mulut kita bacaan sholat, hati juga ikut sholat, akan dzauq, akan merasa dia nikmatnya ibadah sholat. Sayyidina Ali ketika beliau itu terkena panah, mau dicabut itu panahnya sama sahabat, sama temannya. Kata Sayyidina Ali, jangan sekarang, nanti ketika aku lagi sholat. Ternyata ketika
panah itu dicabut, Sayyidina Ali lagi sholat. Lagi sholat. Sayyidina Ali tidak merasa apa-apa. Kenapa? Dia tidak merasa panah itu dicabut. Kenapa? Karena dia lagi merasa sholat. Sholatnya itu berasa. Iya. Sholatnya itu berasa nikmat. Ini kalau sholatnya sudah berasa nikmat sampai ke hati, ini sholat seperti ini akan membekas. Akan membekas dalam kehidupan kita, menjadi rem otomatis dalam kehidupan kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang seperti inilah yang bisa menghindarkan perbuatan keji dan munkar. Ustaz, saya melihat ini suami saya masih sholat, dia ngelaksanakan sholat. Dia sholat, tapi dia masih mabok, Ustaz. Masih judi gitu kan. Masih judi, Ustaz. Itu gimana? Itu sholatnya berarti belum nyampe ke hati. Masih badan dia, masih mulut dia, belum nyampe ke hati. Dan sholatnya belum sampai ada rasa. Jadi kita Allahu Akbar, kira-kira ada sampai rasa. Kata Imam Syafi'i, minimal khusyuk itu kita ketika takbiratul ihram. Ya, ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau laki-laki nih, telapak tangan kita menghadap kiblat nih. Nah, ini di bawah daun telinga, buka rongga dadanya. Allahu Akbar. Ini kan mengangkatkan tangan berarti kan simbol. Ya, simbol kita pasrah kepada Allah. Itu simbol kita pasrah kepada Allah. Kalau polisi mau nembak maling, suruh apa? Angkat tangan, angkat kaki. Angkat tangan ya. Kalau sudah angkat tangan, tembak enggak? Tidak ditembak. Kenapa? Karena sudah menyerah. Kalau sudah menyerah berarti dia selamat. Kalau kita pengen selamat di dunia, kita pengen selamat di akhirat, ya harus menyerah toh. Nyerah ke siapa? Menyerah kepada Allah. Allahu Akbar. Yang akbar Allah. Dagangan tidak akbar. Jadi tinggal kalau udah hayalah sholat, oh yang akbar hanya Allah. Allahu Akbar. Kalau kita udah azan, kita masih jualan, kita masih sibuk, akhirnya tarah. Berarti tidak akbar. Yang akbarnya kerjaan, yang akbarnya dagangan. Sudah salah. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkaulah yang akbar. Semua makhluk di hadapanmu hina, semua makhluk di hadapanmu rendah. Itu perlu tanamkan ke anak-anak kita. Perlu tanamkan ke anak kita. Nak, jangan sombong nak. Kita ini adalah milik Allah. Kamu ganteng nak, alhamdulillah, titipan Allah nak. Kamu pinter nak, alhamdulillah, titipan Allah kepintaranmu nak. Kamu kaya nak, alhamdulillah, kekayaanmu titipan Allah nak. Jangan lupa kita ini adalah milik Allah. Kepala kita di atas nak. Tetapi ketika kita sujud, kepala diletakkan di bawah nak. Kita bertasbih, yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang a'la, yang tinggi Allah, kita merendah nak. Itu ajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah. Kalau kita ngajarkan tentang sholat seperti itu kepada anak-anak kita nanti sholatnya hati-hati, tidak mau entar ya. Itu kan. Ini penyakit manusia ini dua, Mbak. Penyakit manusia ini dua, malas dan bosan. Benar. Malas dan bosan. Benar sekali, benar gitu sekali. Ya, benar malas sekali. dan bosan. Itu makanya anak ini, aina jalan sholat. Insya Allah anak-anak itu sholatnya akan berasa. Dia tidak melalaikan lagi. Kalau sudah ada panggilan sholat, insya Allah dia segera itu. Tidak ditunda-tunda lagi ya. Ditunda-tunda lagi. lagi. Kalau udah ditunda-tunda lagi, nantinya malas. Iya, malas. Akhirnya Gitu. lupa. Nah, akhirnya lupa. Sudah masuk ke waktu yang lain lagi ya. Makanya kan perasaan baru zuhur ya, kok udah asar. Sudah asar. Zuhurnya di akhir waktu. Gitu kan. Iya, baik. Nah,